buat yang baru pertama kali nonton channel YouTube saya, isi channel YouTube saya itu random aja. Tapi belakangan ini udah mulai banyak tentang tutorial dan DIY, do it yourself. Tutorialnya itu kemarin sih yang paling banyak ditonton, yang benar-benar tidak terduga itu adalah tutorial bikin sabun. Ternyata teman-teman tuh banyak juga yang tertarik untuk bikin sabun natural sendiri di rumah. Apalagi sekarang kan lagi covid, jadi nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, jadi lebih banyak di rumah. Jadi kayaknya banyak yang mencari hobi baru atau mungkin cari peluang bisnis baru, karena kalau bisa bikin sabun natural itu kan sekarang banyak tuh yang jual-jualin sabun natural gitu. Termasuk saya juga jualan sabun. Jangan lupa ya follow Instagram saya kokoluna.id. Nah, di situ toko online saya jual sabun, lip balm natural, terus body butter. Nah, sekarang body butternya lagi stoknya lagi habis, tapi mungkin nanti akan bikin lagi. Kalau yang mau tutorial cara bikin body butter, boleh komen di bawah ini. Nanti kalau misalkan tertarik, saya akan bikin tutorialnya di YouTube juga. Terus hari ini saya mau DIY, do it yourself, sabun cuci baju yang tidak menggunakan deterjen. Jadi kalau kita beli sabun cuci baju biasa kan, itu kan dia pakai deterjen ya, atau dia pakai SLS gitu kan. Nah itu kan deterjen itu seperti kita tahu dia kan busanya itu nggak biodegradable ya kan, jadi dia itu baru bisa terurai itu lama berapa bulan gitu. Nah jadi kalau misalkan kita mau mencari alternatif sabun cuci baju yang lebih ramah lingkungan, bisa menggunakan tips-tips ini. Kalau dihitung harganya mungkin jatuhnya itu per kilonya ya lebih mahal sih daripada sabun deterjen yang langsung beli gitu. Tapi ini juga pakainya tuh nggak sebanyak sabun deterjen, karena kalau di sabun deterjen itu kan dia ada fillernya ya, jadi kita makainya banyak, terus udah gitu dia juga busanya yang banyak, tapi kan daya mengangkat kotorannya itu, daya bersihnya kan juga belum tentu sekuat itu kan. Jadi kalau kita cuci baju busanya banyak, tapi pas waktu kita cuci, kita bilas gitu, ternyata pakaiannya itu nggak sebersih itu gitu. Nah tapi kalau misalkan sabun yang ini busanya memang tidak sebanyak deterjen yang kita beli yang komersil begitu, dan ini nggak wangi juga ya. Jadi kalau misalkan saya itu prefer saya ngasih pewanginya nanti di bilasan terakhir. Kalau misalkan saya pengen wangi, itu saya kasih essential oil sedikit aja di bilasan terakhir. Tapi kalau di sabunnya sendiri saya nggak pakai pewangi. Tapi kalau misalkan ada yang mau di sabunnya itu pakai pewangi, bisa. Jadi langsung aja tambah essential oil di sabunnya atau tambah fragrance oil gitu. Tapi kalau saya prefer sabunnya itu nggak ada pewanginya gitu. Toh juga nanti kalau misalkan kita pakai, kan kita pakai parfum lagi. Ini pakai campuran ini, baju kita tuh nggak akan bau apek karena pakai baking soda. Nah baking soda itu dia mencegah baju supaya baju kita tuh nggak bau apek tuh, baking soda itu. Jadi dia tuh menyerap, dia absorbing bau-bau tidak enak gitu. Nah jadi ada 3 bahan yang kita perlukan, yaitu sabun laundry soap batangan dari minyak kelapa. Saya juga bikin tutorialnya, nanti saya kasih linknya. Ini sabun yang waktu itu dibikin. Laundry soap ini dari minyak kelapa, tapi kalau misalkan ada yang bisa bikin sabun dari minyak jelantah, bisa pakai sabun dari minyak jelantah juga. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak pernah bikin sabun dari minyak jelantah karena saya sendiri juga nggak banyak pakai minyak gitu. Kita kan harus hidup sehat, jadi kita harus mengurangi makan yang deep frying gitu. Jadi saya memang nggak pernah punya stok minyak jelantah untuk daur ulang menjadi sabun jelantah gitu. Terus udah gitu
bahan yang kedua itu adalah baking soda. Baking soda itu ada yang mahal, yang bermerek kayak merek Amerika kayak gitu, tapi ada juga yang murah gitu. Kalau saya sih belinya yang murah aja. Ada tuh yang kayak merek Asahi atau apalah gitu, beli di toko online yang kalau misalkan yang mahal itu kan sekilonya bisa sampai berapa ya, 25.000, 30.000 atau berapa gitu. Nah kalau yang nggak bermerek dia lebih murah gitu, tapi ya sama-sama efektif. Dan karena nggak akan dipakai di makanan dan di roti dan segala macam kayak gitu juga, jadi saya tuh nggak worried gitu, toh buat baju ini gitu kan. Nah terus kayak gitu, yang ketiga ini namanya washing soda. Nah washing soda itu juga banyak di online, jadi dia itu juga sama kayak baking soda. Jadi kalau misalkan baking soda itu rumus kimianya adalah natrium bikarbonat. Nah kalau washing soda itu dia rumus kimianya itu adalah natrium karbonat gitu. Nah jadi mereka itu, si washing soda dan baking soda itu sebenarnya adalah cleaning agent. Jadi makanya itu kita pakai 3 bahan ini. Pertama-tama yang kita lakukan adalah sabun yang kemarin kita bikin itu kan dia beratnya jadinya kemarin tuh 250 gram ya kira-kira ya. Nah ini saya parut pakai ini. Kalau mau rajin sih diparut atau bisa juga cuma kayak dipotong-potong aja, diserut gitu pakai pisau, bisa juga nggak masalah. Nah ini dipakai semua. Kalau misalkan udah ada yang pernah bikin boleh dipakai, tapi kalau misalkan ada yang mau bikin langsung aja ke tutorialnya terus bikin. Ini 250 gram, tapi ini di curing time dulu selama ya 3 minggu lah cukup, 2 minggu 3 minggu juga udah cukup kok. Nah terus habis itu dihancurin, diserut. Tapi kalau saya punya bekas sisa-sisa sabun yang saya bekas bikin sabun yang buat dijual, remeh-remeh kayak begini, yang kayak gini. Nah itu saya masukin di sini, saya campurin di sini. Jadi ini punya saya ini ada serpihan-serpihan sabun. Jadi kalau misalkan kita bikin sabun yang buat dijual tuh kan biasanya bilangnya sih di bevel ya, jadi tuh pinggir-pinggirnya itu dirapiin gitu supaya nggak tajam-tajam. Nah itu kan banyak remehan-remehannya gitu. Nah jadi kalau itu nggak saya buang, biasanya saya pakai lagi buat sabun cuci tangan atau dimasukin ke dalam sabun laundry. Jadi ini kan 250 gram. Nah terus nanti kita bakal pakai ini. Nah ini si washing sodanya tuh kita pakai, jadi 1 part sabun, 1 part baking soda, sorry 1 part sabun, 1 part washing soda, setengah part baking soda. Jadi kalau misalkan sabunnya 250 gram, berarti si washing soda yang kita perlukan juga 250 gram. Nah baking sodanya atau sodium bikarbonat itu berarti 250 dibagi 2. Kalau misalkan mau bikin lebih banyak lagi juga bisa. Kalau saya prefer komposisinya seperti itu. Jadi 1 part sabun, 1 part washing soda, setengah part baking soda. Tapi kalau misalkan kita lihat referensi di internet, iya macam-macam juga sih mereka. Ada yang ditambah boraks. Jadi kalau misalkan boraks itu dia untuk pemutih baju. Jadi kalau misalkan mau cuci baju warna putih atau spray warna putih, itu bisa ditambahin boraks. Jadi boraks itu memutihkan. Makanya kan kalau misalkan bakso pakai boraks itu kan warnanya dia lebih putih kan. Jadi ini
kita masukin ke dalam toples. Ini saya masukin dulu ke dalam toples sabunnya. Sabunnya saya masukin. Karena baking soda itu kan dia menyerap bau ya. Jadi sedikit tips nih. Kalau misalkan ada yang kulkasnya itu bau lembab atau bau nggak enak, nah bisa ditaruh baking soda di dalam kulkasnya itu. Si baking sodanya itu dia menyerap bau nggak enak di kulkas. Begitu juga kalau kayak musim hujan begini, kan biasanya ada lemari-lemari itu yang lembab dan baunya tuh suka nggak enak. Nah bisa juga ditaruh baking soda di situ buat menyerap baunya. Jadi kalau kayak ini, kalau saya sih sama ini pengalaman itu nggak pernah ya bajunya bau apek. Walaupun kadang-kadang saya tuh nyuci bajunya itu malam. Kan kalau misalkan malam, terus saya tuh tipe mesin cucinya itu bukan yang dikeringin di dalam, jadi nggak pakai heater, jadi cuman di spin aja gitu, mesin cuci yang tutup atas gitu. Jadi tetap harus dijemur kan. Nah setelah dia di spin terus dijemur, itu tetap nggak bau apek. Padahal kan malam, kadang-kadang kalau kita nyuci baju malam terus habis itu kita jemur malam kan suka bau apek. Udah masuk semua. Terus habis itu ini kita pakai buat nimbang ini washing soda dulu ya. Washing sodanya 250. Bukanya susah. Sabar. Hey, jangan. Aduh, maaf goyang. Ada kucing tadi lewat. Tapi nggak apa, dia sekarang cuma nonton doang. Nah ini washing sodanya 250. Oke, udah. Baking sodanya udah. Terus kita taruh lagi di sini. Sorry, bukan baking soda. Salah ngomong lagi. Washing soda. Washing soda ini kita taruh lagi di sini. Hey, jangan. Ini halus banget. Kalau bisa pakai masker ya. Pakai masker supaya nggak kehirup ininya, serbuknya. Sebentar. Jangan ya. Aduh, maaf. Aduh, jangan ya. Aduh. Dia pengen tahu aja nih. Dia selalu pengen tahu nih, tuh si Encep. Ini dia si Encep nih. Dia selalu pengen tahu aja. Cep, kamu masuk YouTube, Cep. Sana, main sana. Si Encep tadi hampir jatuhin kamera. Bentar.
abis nutup pintu biar si encep nggak masuk lagi. Sampai mana tadi kita ya? Oh iya, tadi washing soda udah masuk kan, sekarang baking soda. Kalau baking soda dia nggak sehalus washing soda tadi. Washing soda tadi sih yang halus banget. Better pakai masker. Jadi deh, udah begini aja. Nanti cara pakainya tinggal ditaruh aja di baju yang mau kita cuci. Kalau untuk jumlahnya mungkin nanti eksperimen dulu ya, coba-coba ya. Kalau saya kan sendiri jadi bajunya nggak banyak, tapi biasanya satu mesin cuci itu saya cuma pakai kurang dari 1 tablespoon, kurang. Jadi kalau misalkan yang sendoknya deterjen itu ada kan, nah itu kan kira-kira tuh 1 tablespoon ya, kira-kira lah. Nah itu saya nggak pernah pakai penuh, kadang malah cuma setengahnya, dan kadang itu masih bisa dipakai lagi habis itu buat, jadi kan saya nyuci baju nih, nah setelah itu tuh airnya masih bisa lagi dipakai buat nyuci kampel atau yang nggak perlu bersih banget gitu, masih bisa dipakai lagi gitu. Terus busanya memang nggak sebanyak deterjen, tapi itu tuh pas kita habis nyuci baru bajunya diangkat itu tuh langsung kelihatan warna airnya itu berubah gitu. Ya mungkin karena saya mainnya jorok juga ya, kan saya suka main di kebun tuh, jadi tuh airnya tuh langsung berubah warna jadi butek, dan kadang tuh sampai kayak air got hitam gitu. Jadi tuh rasanya satisfying banget, dan kayaknya tuh yakin kalau bajunya itu bersih gitu. Nah kalau misalkan mewangi, yaitu kalau misalkan mewangi biasanya saya tambahin essential oil pas di bilasan terakhir, tapi jarang banget sih biasanya. Kalau misalkan saya pengen baju saya wangi itu nanti pas nyetrika saya semprot, atau mending gak wangi sama sekali, karena kan nanti kalau misalnya dipakai, saya pakai parfum juga, nanti tabrakan gitu. Yang penting kan bajunya nggak bau apek. Biasanya yang saya kasih essential oil di terakhir itu tuh spray. Jadi spray terus bantal, sarung bantal kayak gitu.
Nah itu saya kasih tapi nggak banyak-banyak, karena kalau saya kan sukanya pakai essential oil lemongrass. Nah itu tuh kalau pakai kebanyakan dia warnanya nanti menodai gitu, takutnya. Jadi saya pakai dikit aja. Nah itu udah wangi juga. Oke, jadi untuk kali ini sekian dulu DIY laundry soap. Semoga bermanfaat. Follow Instagram toko saya Koko Luna, follow juga Instagram saya. Suatu saat nanti akan saya tunjukin ketika saya sebenarnya udah pernah sih. Kalau misalkan yang udah follow Instagram saya pernah kok cuci baju pakai laundry soap ini. Nanti tapi saya sering juga sih share di Instastory biasanya. Nanti akan saya share cara menggunakan laundry soap ini gitu. Yang jelas ini lebih ramah lingkungan, saya merasanya seperti itu. Jadi saya turut merasa kurang bersalah karena mengurangi penggunaan deterjen gitu. Oke, sekian dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video YouTube saya berikutnya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.